Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penyampelan Data dan Teknik Pengumpulan Data. Yang beranggotakan saya sendiri Aisyah Nurzianawati NPM 0019, kemudian ada rekan saya Rifki Nasrul NPM 0065, Fernanda Ade Ayu NPM 0052, Muhammad Zaki Hakiki NPM 0013, Tri Indah Nugrahani NPM 0039, Renaldi Maulana NPM 0047, Muhammad Nasrul NPM 0050, dan Rosa Tatiana NPM 0051. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian yang hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Kemudian ada fungsi sampel. Yang pertama, lebih efektif dalam menghemat biaya, tenaga, pikiran, dan waktu. Karena jika populasi terlalu banyak, maka peneliti akan menghabiskan biaya yang lebih banyak pula. Kemudian yang kedua, data akan mudah dan lebih cepat diperoleh daripada penelitian keseluruhan. Kemudian yang ketiga, sampel dapat mewakili dari semua penelitian sehingga walaupun diambil sedikit sudah mendapat gambaran yang bisa dipercaya. Yang keempat, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian. Yang kelima, sangat mudah dilaksanakan karena lebih sederhana. Yang keenam, lebih efektif karena dengan biaya kecil sudah dapat memberikan keterangan yang banyak. Dan yang ketujuh, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Selanjutnya, teknik penyampelan. Terdapat dua metode dalam pengambilan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel berbasis probabilitas atau pemilihan secara random. Yang kedua, pengambilan sampel secara non-probabilitas atau pemilihan secara non-random. Terdapat dua metode pengambilan sampel berbasis probabilitas, yaitu random sederhana dan random kompleks. Random sederhana dilakukan dengan pemilihan secara acak, di mana anggota atau unsur populasi hanya dapat dipilih satu kali, kemudian dimasukkan ke sampel. Random kompleks dilakukan secara kompleks, dapat berupa systematic random sampling, cluster sampling, stratified sampling, dan double sampling. Selanjutnya adalah non-probabilitas sampling. Pengambilan sampel non-probabilitas dapat dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama ada convenient sampling. Pengambilan sampel secara convenient sampling dapat dilakukan dengan memilih sampel bebas sekendak risetnya. Kemudian yang kedua ada purposive sampling. Pengambilan sampel dengan purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang dapat digunakan dapat berdasarkan judgement tertentu atau kuota tertentu. Judgement sampling adalah purposive sampling dengan kriteria berupa pertimbangan tertentu, misalnya perusahaan yang sudah go public. Kemudian kuota sampling berdalih bahwa sampel harus mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh populasinya. Misalnya, populasi terdiri dari 70% perusahaan kecil dan 30% perusahaan besar. Maka sampel juga harus mempunyai kriteria tersebut. Pengertian data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya.
Jenis-jenis data. Berdasarkan tipe penelitian, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk klasifikasi atau kategori. Contohnya data jenis kelamin, data nama, data alamat. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau non-kategori. Contohnya jumlah siswa di kelas, berat badan. Kemudian data berdasarkan sumber dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh melalui proses penggalian langsung kepada responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data atau data collection adalah proses riset di mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan beberapa cara. Yang pertama, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang mana nantinya akan dijadikan responden yang kemudian dijawabnya. Yang kedua, observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Nah, observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk nantinya digunakan. Yang ketiga, yaitu wawancara. Pada penelitian sampel besar, biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden. Sedangkan pada sampel kecil, teknik wawancara dapat ditetapkan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik wawancara umumnya digunakan untuk jenis tipe kualitatif. Dan yang keempat yaitu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara dokumen yang berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya, strategi pengumpulan data dan sumber datanya. Terdapat 4 strategi pengumpulan data. Yang pertama, strategi pengamatan langsung, yang mana itu merupakan kumpulan dengan pengamatan langsung dari sumber datanya. Sumber data dari pengamatan langsung dapat diperoleh dari beberapa cara. Yang pertama, studi kasus. Yang kedua, studi lapangan. Yang ketiga, studi laboratorium. Yang kedua, strategi opini, merupakan data yang dikumpulkan melalui pendapat-pendapat responden. Sumber data dari strategi ini dapat diperoleh dari yang pertama responden individu, yang kedua responden grup. Selanjutnya yang ketiga strategi arsip, merupakan kumpulan data dari catatan atau basis data yang sudah ada. Sumber data strategi ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian yang terakhir strategi analitikal. Strategi ini dapat menggunakan data kuantitatif, tetapi prinsip atau hipotesis dibuktikan dengan menggunakan logik tematik periset. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor pengaruh di pengumpulan data. Di sini terdapat 9 faktor pengaruh di pengumpulan data. Untuk yang pertama yaitu adalah mainstream yang dianut. Untuk aliran positivisme
yang tujuan risetnya menjelaskan dan memprediksi fenomena. Strategi yang umumnya digunakan adalah strategi arsip dan strategi analitikal. Untuk aliran critical perspective atau yang melakukan riset kualitatif, strategi yang digunakan umumnya adalah observasi, pengamatan langsung di lapangan dengan sumber datanya berupa studi khusus dan studi waktu dan gerak. Untuk yang kedua yaitu adalah tujuan. Jika tujuan dari riset ingin mendapatkan opini seseorang, maka strategi opini lebih tepat. Sebaliknya, jika tujuan riset adalah ingin melihat dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan atau perilaku seseorang atau organisasi, maka strategi pengamatan langsung lebih tepat. Jika tujuan ingin membuktikan secara teoritis, maka strategi analitikal lebih tepat. Untuk yang ketiga ada level yang diteliti. Jika ingin diteliti untuk dibuktikan atau ditemukan oleh riset adalah suatu yang belum tampak atau bersifat abstrak, misalnya tentang kultur organisasi, maka strategi pengamatan langsung dan opini lebih tepat. Jika yang ingin diteliti adalah fenomena yang lebih real, maka strategi arsip dan studi lapangan lebih tepat. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah pengontrolan dari periset. Jika periset ingin mengontrol proses pengumpulan data, maka studi laboratorium dengan teknik simulasi atau eksperimen lebih tepat. Untuk yang selanjutnya adalah kemudahan riset jika data tersedia. Jika data arsip tersedia, strategi arsip lebih mudah dilakukan dibanding strategi-strategi lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah validitas luar dan kedalaman riset. Jika yang ditekankan dalam riset adalah luasnya dengan tingkat generalisasi yang tinggi, yaitu dapat disimpulkan secara umum melewati batas waktu dan batas tempat, maka strategi arsip yang melibatkan banyak waktu dan banyak organisasi akan lebih tepat untuk mencapai validitas luar. Akan tetapi, jika yang ditekankan adalah kedalaman riset, maka strategi observasi dengan sumber datanya berupa studi kasus yang hanya melibatkan sedikit organisasi, tetapi mendalam akan lebih tepat. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah validitas internal. Validitas internal untuk strategi opini adalah rendah. Validitas internal yang tinggi adalah untuk strategi analitikal dan arsip. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya. Biaya yang mahal untuk riset terjadi pada strategi pengamatan langsung dan yang terendah pada strategi analitikal. Untuk yang selanjutnya adalah waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data paling lama adalah untuk strategi observasi dan kuesioner, dan yang paling cepat adalah strategi arsip. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.